apa nih itu? Ikhtilaf sih maksudnya akidah, ikhtilaf akidah, tapi juga ada ikhtilaf fikih kan itu. Ada ikhtilaf akidah, ada ikhtilaf fikih. Tapi yang paling utama yang dimaksud di sini perselisihan apa coba di sini? Perselisihan akidah. Mulai dari syirik yang paling parah kan itu. Kemudian bid'ah, kedzaliman, kemaksiatan. Lah, ikhtilaf yang paling ringan itu adalah ikhtilaf apa? Ikhtilaf yang fikih. Bahkan ikhtilaf fikih itu ada yang paling ringan, ada yang paling berat kan itu. Ikhtilaf fikih yang paling berat, termasuk yang paling berat itu termasuk kunut subuh, itu termasuk ikhtilaf yang berat. Karena itu sering memicu perselisihan ramai kan itu. Ikhtilaf yang berat. Termasuk ikhtilaf yang berat apa coba dalam masalah fikih itu? Masalah apa coba? Lebih berat lagi daripada kunut subuh, ada yang lebih berat lagi, ikhtilaf fikih. Contohnya apa coba? Rokok, musik, itu masalah fikih ya, bukan masalah akidah. Tapi hampir kalau orang kajian itu pasti sudah terbebas dari rokok dan dari musik kan gitu. Pasti rata-rata di kajian setuju tidak merokok dan tidak musik, meskipun dia masih ngerokok loh. Orang kajian meskipun yang masih ngerokok, kalau yang masih normal loh gitu, dia jujur kalau bagusnya itu tidak rokok kan dan tidak musik kan ya. Termasuk apalagi fikih itu yang sering diperdebatkan, yang termasuk berat ya. Termasuk riba yang ringan yang sering diperdebatkan itu bukan riba yang berat loh. Jadi nanti ada riba yang ringan. Kan ada kan? Ya apa ya di BMT kan ada yang sering diperselisihkan BMT itu kan. Dan jenengan ustadz jenengan kan mesti keras ya sama BMT kan. BMT itu kan termasuk yang menghalalkan riba yang ringan. Maksudnya bunga yang ringan, atau mereka nggak pakai nama bunga lah bagi hasil dan atau apa itu. Tapi intinya pembiayaan. Intinya mengambil keuntungan yang ringan dari hutang piutang. Tapi dia nggak menggunakan istilah bunga kan itu. Tapi tetap itu kategorinya riba yang ringan. Riba yang ringan. Dan itu khilaf di kalangan ulama. Riba ringan itu diperselisihkan. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Lebih tinggi dari konvensional itu riba itu. 1,7. Pulaan waktu itu. Jadi ikhtilaf ini bertingkat ya. Ada yang paling berat, ada yang paling ringan. Ikhtilaf yang paling ringan, sangat ringan sekali, bahkan itu ikhtilaf yang disepakati gitu maksudnya. Terus ditoleransi, saling sepakat gitu. Apa coba contohnya? Membaca Bismillah Al-Fatihah kan itu, sholat kan itu. Ada yang jahar maksudnya dikeraskan ketika jamaah ya, imam. Ada yang dikeraskan, ada yang dilirihkan. Itu termasuk ikhtilaf yang ramai juga. Tapi sudah sepakat gitu, nggak terus musuhan gitu loh, nggak menghasilkan permusuhan gitu loh. Tapi kalau ikhtilaf yang termasuk yang muktabar itu kunut subuh, tapi itu masih ramai dan sering menimbulkan perselisihan kunut subuh itu. Bahkan kalau di kalangan salafi itu keras sekali kunut subuh, bid'ah kan itu, ahlu bid'ah kan itu kan. Kalau di kajian kan sering jenengan dengar di YouTube itu, ahlu bid'ah kunut subuh itu ahlu bid'ah kan itu. Jangan sholat kan itu, bukan ada yang keras kan itu. Jangan sholat di masjidnya yang masih kunut subuh kan itu. Yang kunut subuh juga gitu, jangan sholat di masjid yang nggak kunut subuh kan itu kan sering kan gitu. Padahal itu harusnya luas kan itu, maksudnya lapang dada. Kita harusnya berlapang dada dalam masalah kunut subuh. Salaman selesai sholat itu pun ya langsung berasa. Itu harusnya salaman juga, itu harusnya kita lapang dada juga. Masalah salaman, masalah zikir setelah sholat yang jamaah kan ya, ada zikir berjamaah itu, orang-orang yang bukan itu. Harusnya kita lapang dada masalah-masalah seperti itu. Kenapa lapang dada? Karena yang dibaca itu masih ada tuntunannya gitu. Cuma yang diperselisihkan kan caranya kan gitu. Tapi yang dibaca itu bukan bid'ah yang dibaca, podo yang dibaca itu dikir-dikirnya sama seperti kita. Doa-doanya pun sama yang dibaca dengan kita. Yang berasa itu sanksi sosialnya. Ayo makanya ini tadi kan ikhtilaf ini
yang apa sanksi sosial itu bagian bainahum, karena kedengkian itu kan, itu ada kedengkian atau kemunafikan. Kemunafikan itu paling utama penyebabnya adalah tidak jujur kan gitu. Orang kalau semakin tidak jujur, ya tadi akibatnya sanksi sosial. Tapi kalau orang semakin jujur, insaf, ada perbedaan seperti ini, lapang dada. Kalau jujur, semakin jujur semakin lapang dada ketika menerima perselisihan kan itu. Ini perselisihannya yang tadi yang ringan ya, perselisihan yang tidak akidah kan itu. Allahu a'lam bishawab. Lanjut ya Mas, monggo Pak. Pak Mas Agus ya. Jadi sahabat dia berkata,